Langsung saja itu pengertiannya zakat. Zakat adalah harta yang wajib dibayarkan oleh muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ada 5 tujuan zakat. Yang pertama itu mengajarkan manusia untuk melakukan kewajibannya karena di dalam harta ada milik orang lain. Yang kedua itu meningkatkan tali persaudaraan sehingga dapat hidup rukun dan sejahtera. Yang ketiga itu membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Yang keempat menghilangkan sifat kikir atau pelit yang ada di dalam diri. Yang kelima itu mengangkat derajat dari fakir miskin. Selanjutnya itu ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua rikab, hamba sahaya atau budak. Terus yang ketiga itu mualaf, orang yang baru memeluk agama Islam, itu wajib diberikan zakat. Selanjutnya itu ibnu sabil atau masafir dan para pelajar perantau. Yang kelima itu miskin, orang yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi. Selanjutnya itu garim, orang yang memiliki banyak hutang. Yang selanjutnya itu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir itu amil zakat. Jadi yang banyak hutang bisa terima zakat? Bisa terima zakat. Zakat fitrah ataupun zakat mal ya. Gitu. Kalau zakat mal kan zakat harta bisa juga. Bukan cuma zakat fitrah saja. Selanjutnya itu jenis-jenis zakat. Pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikan dan berkecukupan. Itu yang sering dibayar kalau Idul Fitri. Selanjutnya itu zakat mal atau zakat harta. Apabila harta tersebut memenuhi syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas dan perak. Jenis-jenis zakat mal itu ada emas, perak, logam mulia, uang dan surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan. Kan kadang ada orang yang petani tidak bayar zakat malnya. Ya, selanjutnya itu peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, rikas atau harta temuan. Itu perhitungan zakat. Kalau zakat penghasilan itu 50 gram emas dalam 1 tahun atau kadarnya 2,5%. Kalau zakat perdagangan itu 85 gram sama emas dalam 1 tahun juga sama kadarnya 2,5%. Kalau zakat emas dan perak itu, kalau emas itu 85 gram dan perak itu 595 gram dalam 1 tahun sama juga kadarnya itu 2,5%. Kalau zakat pertanian itu 520 kg beras. Itu kalau dari kita, saya kalau pertanian kalau kayak mencukupi minum habis dikeluarkan zakatnya kayak sudah panen. Tapi kalau untuk cukup saja Iya, asal sampai nisabnya boleh bayar zakat harta. Selanjutnya itu tabungan, nisabnya itu 85 gram emas dalam 1 tahun sama juga nisabnya itu 2,5%. Untuk hikmah membayar zakat itu pertama, dosa akan terampuni. Orang yang membayarkan zakatnya tidak hanya mendapatkan pahala, namun dosa-dosanya yang dahulu bisa terampuni. Itu disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Kedua itu mendapatkan ridha Allah. Orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasannya pada surah Ar-Rum ayat 39. Dan yang ketiga itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang selalu membutuhkan Tuhannya, tentunya kita membutuhkan petunjuk dari Allah dan pertolongan dari Allah. Itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang zakat, Kak. Terima kasih waktunya. Sekian.